best music. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang ini kami sudah berkumpul kembali dan belajar firman-Mu sejenak. Berkati firman-Mu untuk kami dan biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi kami, memberi kami pencerahan dan kami rindu hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru. Tuhan ajar kami kembali dan berkati hamba-Mu yang memberitakan kebenaran pada hari ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengar dan belajar firman sama-sama katakan amin. 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 Kita beri tepuk tangan dulu untuk Yesus kita yang hebat. Haleluya. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita kembali berkumpul, kita bersyukur sekali. Saya sendiri senang sekali walaupun kita memang masa yang agak sedikit dikatakan sulit ya, keadaan pandemik yang agak sedikit banyaknya mengganggu aktivitas, keadaan, kondisi kita semuanya. Memang ini 17 Agustus yang kita mau rayakan hari kemerdekaan kita tahun ini. Kita melihat biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu itu sudah semarak ya. Sudah siap-siap, ada perlombaan, tak apalah, perlombaan pidato, tarik tambang, voli, apa semua. Panjat pinang, tapi sekarang kita bisa lihat sepi sekali. Oleh karena pandemik supaya jangan ada kerumunan orang. Tetapi walaupun begitu kita tadi menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ingatlah selalu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Yang harus kita terus doakan. Amin saudaraku. Beberapa tahun yang lalu saya berada di Filipina. Saya mengikuti training di Filipina di Philippine Kanan Farmer di sana selama hampir 3 minggu atau 3 minggu kurang lebih. Dan setiap hari itu kami diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan negara masing-masing. Dari Indonesia hanya saya waktu itu yang hadir, perwakilan dari Kanan Farmer dan saya ada di sana. Ada kami beberapa negara, ada Malaysia, ada Filipina, ada Korea Selatan dan India, Nagaland. Berbeda, memang dia di dalam wilayah negara India, tapi khusus Nagaland. Nagaland adalah sebuah wilayah yang mayoritas itu Kristen semuanya. Dan mereka juga, wajah mereka dan warna kulit mereka itu berbeda daripada warna kulit orang India secara umumnya. Dia wajah sawo matang ya seperti kita. Dan mereka punya lagu kebangsaan sendiri. Lagunya itu tentang Nagaland. Lagu kebangsaannya Nagaland Sweet Sweet Home. Jadi Nagaland itu rumah yang manis, rumah yang indah buat mereka. Dan setiap pagi kami menaikkan lagu-lagu kebangsaan Korea Selatan, Malaysia, India, Nagaland, kemudian juga Filipina dan saya juga. Dan di situ dipasang bendera-bendera masing-masing negara dan kemudian saya menghadap kepada bendera sangsaka merah putih dan saya taruh tangan saya di dada. Lalu saya menyanyi lagu Indonesia Raya dengan lantang. Lagu Indonesia Raya itu adalah lagu yang mars ya, yang Indonesia tanah airku. Itu dia nyanyinya seperti itu, bukan Indonesia tanah air. Itu di kampung, oke? Gak seperti itu, lagunya gak seperti itu. Indonesia tanah airku, gegap gempita dia. Hiduplah tanahku, hiduplah. Jadi dia memberi kita sebuah api semangat begitu. Nah saya menyanyikannya dengan lantang dan saya menyanyikannya. Saya sambil kadang-kadang berurai air mata karena diminta kami masing-masing berdoa untuk negara kami masing-masing. Dan saat itu pula lah saya makin mengerti kalau jauh dari negara kita. Maka benarlah nyanyian yang berkata kemanapun kita pergi ya hanya Indonesia. Kembalilah kita kepada tumpah darah kita Indonesia. Ya, di sana katanya
tempat lahir beta. Jadi waktu kita keluar negeri, kita mengingat bangsa. Dan di situ memang terasa sekali. Tidak ada orang lain waktu itu, kawan saya, dan semua berbicara dalam bahasa Inggris. Dan teman-teman semuanya, mereka juga dari Korea, dari Filipina, menaikkan lagunya. Tetapi yang menarik sekali, dari Nagaland berulang kali mendengar lagu Indonesia Raya. Dan dia selalu berkata, teman-teman itu ada kurang lebih 7-8 orang. Mereka menjumpai saya dan selalu, coba tadi kau nyanyikan lagi yang tadi, coba kau nyanyikan lagi. Dan dia berkata, luar biasa lagu kebangsaanmu ya. Semangat sekali kita mendengarnya, katanya. Saya bilang padanya, Indonesia bisa merdeka bukan hasil pemberian penjajah, tapi hasil dari perjuangan yang panjang dan berdarah-darah, saya bilang. Saudara-saudara, kalau kita hari ini malas menaikkan atau kita anggap menghormati bendera itu sepertinya biasa aja, nggak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau kita ingat tempo doloe, zaman dulu, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita dulu, itu menaikkan bendera itu, mengibarkannya, nyawa taruhannya, nggak main-main, saudara. Kan seperti sekarang kita lihat anak-anak muda kita juga sering kali kadang-kadang tidak menghargai. Kalau dulu itu nyawa taruhannya. Mati. Begitu Anda mencoba untuk mengibarkan bendera itu, nyawa. Sekarang kita hanya diminta untuk menghargainya dan kita memberi hormat dan bernyanyi lagu kebangsaan kita. Itu pun rasanya kadang-kadang sulit, saudara-saudaraku. Nah, pada kesempatan tadi saya berharap kita mengingatlah untuk bangsa ini. Amin ya, saudaraku. Susah loh, saudaraku, sulit. Waktu-waktu di masa-masa perjuangan dulu, bagaimana susahnya para pejuang kita, bapak-bapak kita, orang-orang tua kita zaman dulu, bahu-membahu. Namun sebenarnya kita yang mengisi kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan, anugerah yang luar biasa melalui perjuangan yang sangat panjang. Memang kita mengisi dan mengerjakan banyak hal. Tapi juga kita juga berjuang juga di dalam melakukan dan mengisi semuanya itu. Benar bukan? Perjuangannya berat juga. Ada banyak penderitaan. Ada banyak kesusahan. Tapi kalau kita melihat dan berkaca kepada firman, bagaimana para rasul dulu memberitakan Injil, mereka menyampaikan kabar baik. Bahwa kalau engkau benar-benar mau merdeka, katanya, Yesuslah yang memerdekakan engkau. Berita tentang kemerdekaan daripada kutuk dosa. Kemerdekaan dari yang namanya perhambaan. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang besar melalui karya keselamatan dalam Yesus. Dan Yesus benar-benar memerdekakan kita. Kalau kita membaca satu ayat dulu, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kristus memerdekakan kita. Kalau sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi ketika sudah merdeka dari perhambaan dosa, dari kutuk penderitaan dosa, maka kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita peroleh itu dalam hidup ini. Di dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, itulah kita mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup ini. Kita banyak mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Para rasul di saat zaman kitab kisah para rasul kita bisa membaca bagaimana mereka memberitakan Injil, menyampaikan bahwa merdeka yang sesungguhnya, merdeka yang benar-benar merdeka itu dari kutuk penghambaan dosa ada di dalam Yesus. Dan mereka memberitakan itu kabar
kabar baik itu kepada semua orang. Tetapi di dalam mereka melakukan itu ada banyak penderitaan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda sudah di dalam Yesus dan Anda sudah merdeka di dalam Yesus, Anda bekerja, Anda melakukan banyak hal, aktivitas Anda begitu banyak. Namun jangan lupa bahwa sesungguhnya penderitaan dan kesusahan akan tetap kita hadapi. Ingat, selama masih hidup di dunia ini, tidak akan pernah lepas dari penderitaan dan kesusahan. Salah satu yang paling mengerikan mungkin, ya ini mungkin bagi kita hari-hari ini adalah pandemik ini. Karena hari-hari ini semakin susah orang untuk bergerak. Bayangkan saudara-saudaraku, perekonomian bisa betul-betul mandek. Perekonomian kita sulit gara-gara itu. Lalu belum lagi kasih semakin dingin. Coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan. Ada orang misalnya terpapar COVID-19, itu semua orang sudah berjaga-jaga, bukan? Semua orang pasti sudah mulai, banyak yang mulai berpikir jangan dekat sama dia. Padahal 3 meter masih bisa, nggak ada masalah. Tapi kita sudah mulai, jangan-jangan ditengoknya mataku, pasti turun virus itu sama aku. Akhirnya kita tidak menyapa dia lagi, bukan? Kita tidak lagi datang untuk berkata bahwa kami berdoa untukmu dan kami menguatkanmu. Kasih semakin dingin. Belum lagi begitu dibilang meninggal. Saudara-saudara, itu akan menjadikan kita jauh. Apakah itu tidak makin menyulitkan kita? Ya, itu sebabnya banyak orang yang dia terpapar COVID-19, tapi dia tidak mau diketahui orang. Saudara-saudaraku, Anda kena COVID-19 itu bukan kutukan padamu. Alangkah baiknya engkau menyampaikannya dengan jelas pada kita. Kita juga dari gereja ini akan berusaha. Satu, mendoakanmu supaya cepat sembuh. Yang kedua, semampu apa para diakonia dari keuangan gereja akan mencoba untuk membeli vitamin apa kek untuk memperkuat imunitas dari tubuhmu sehingga engkau bisa cepat sehat. Saudara-saudara, ada banyak orang seperti itu. Ada orang yang takut, gentar kalau dibilang dia kena virus corona. Ya, masing-masing orang punya pemahaman atau pandangan sendiri. Tetapi saya mau katakan, itulah kondisi kita hari-hari ini. Sulit. Penderitaan yang begitu kadang-kadang menyiksa kita. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan dengan kisah para rasul, bagaimana mereka mengalami aniaya dan begitu menyesakkan hati. Oleh karena mereka sudah merdeka, karena Kristus memerdekakan dan mereka memberitakan kemerdekaan di dalam Kristus itu kepada banyak orang. Mereka tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya penderitaan datang. Makanya saya kadang-kadang bingung kalau ada gereja yang selalu berbicara berkat. Ngomongnya selalu berkat. Selalu bicara tentang bagaimana Tuhan akan memberkatimu berlimpah-limpah. Tanpa pernah mengajari bahwa penderitaan juga adalah sebuah berkat. Kita bukan hanya diberikan kasih karunia percaya, tapi juga menderita. Saudara-saudara, harus kita hadapi penderitaan. Jangan kau gentar dan takut dengan kesusahan. Penderitaan kita banyak. Saya mengalami penderitaan badan tubuh saya, perut saya. 2 hari yang lalu saya udah sembuh, sebenarnya udah enak. 2 hari yang lalu mulai kumat. Semalam mulai nyucuk lagi. Saya sudah agak mengurangi obat-obat daripada rumah sakit begitu ya. Karena saya takut banyak sekali obat-obatnya. Maka saya selalu mengkonsumsi obat-obat dari tradisional saja.
Ya, ini saya sedang pesan dari kampung saya, ada tanah karo lagi tuh, supaya bisa segera dikirim begitu. Itu penderitaan, itu kesusahan. Tapi menurut saya nggak sebanding dengan kesusahan yang diderita oleh para rasul. Belum seberapa. Kemarin kami menyelesaikan kitab Kisah Para Rasul, pembacaan dan perenungan kami sekeluarga. Kemarin malam saya meminta anak saya, karena hari Minggu hari ini saya berharap sekali dia kemarin tidak kuliah secara online. Dan puji Tuhan, anak kami Grace dengan saya semua dan kami semua melalui Zoom, kami berdoa, bernyanyi bersama, lalu membaca firman. Saya menjelaskan bagaimana perjalanan Paulus. Bagaimana perjalanan itu dilihat di peta. Alkitab di belakang itu ada peta perjalanan Paulus. Dan saya mengingatkan mereka, coba lihat bagaimana penderitaan yang dialaminya. Bersyukur kita. Saya menjelaskan bagaimana Injil masuk ke tanah Batak. Sebelumnya ada pelayanan dari misi gereja baptis. Diawali itu mereka sampai di Silindung. Mereka dibunuh di sana. Masuk lagi Henry Liman dan seorang temannya, saya lupa siapa satu lagi. Dibunuh itu sampai kisahnya itu dagingnya dimakan. Dipanggang hidup-hidup gitu. Panggang mereka. Sampailah kemudian Nommensen memasuki daerah itu. Dan Nommensen berdoa, itulah yang disebut sekarang adalah salib kasih itu. Di sana dia berdoa, dia berkata, Tuhan berikanlah bangsa Batak ini kepadaku untuk diinjili. Kalau tidak, lebih baik aku mati. Sebuah doa yang tidak main-main, saudara-saudara. Dan akhirnya Nommensen masuk dan Injil pun sampailah. Bagaimana dengan kita di Nias ini? Begitu juga. Ada banyak penderitaan para misionaris dulu. Itulah kisah para rasul. Dan saya berkata kepada anak saya, kisah para rasul tidak ada penutupnya. Kisah para rasul harus dilanjutkan. Tidak ada penutupnya. Pasal 28, Paulus menginjil di Roma. Di rumah yang dia sewa sendiri selama 2 tahun dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan sampailah kisah para rasul itu pun sampai ke Nias juga. Dan tidak berhenti kisah para rasul itu sampai Tuhan Yesus datang. Siapakah yang melanjutkannya? Saudara dan saya lah yang melanjutkannya. Itu sebabnya saya berharap penderitaan, kesusahan yang hari ini kita terima tidaklah sebanding dengan penderitaan bagaimana Injil dulu masuk. Dan luar biasa pengaruh Injil itu di dalam sasaran hidup, tatanan kehidupan masyarakat yang ada. Nah saudara-saudara, penderitaan, kenapa mereka mampu bertahan dengan penderitaan? Kenapa mereka bisa menghadapi semuanya dengan sebuah keyakinan untuk terus maju? Luar biasa. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat. Lihat baik-baik. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Perhatikan baik-baik. Bapa penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Wah, menderita tapi kemudian mendapat penghiburan dari Allah dan akhirnya bisa menghibur orang lain lagi. Ini bagaimana ceritanya kok bisa? Menderita saya, tapi dapat penghiburan dari Tuhan.
Dan akhirnya saya bisa menghibur orang yang memiliki bermacam-macam penderitaan. Saudara-saudara, bagaimana ceritanya datangnya itu penghiburan itu untuk saya? Nanti kita akan lihat contoh Yesus bagaimana. Memperoleh itu enggak main-main. Penghiburan dari setiap penderitaan. Berarti penderitaan adalah sudah makanan kehidupan para rasul. Penderitaan sudah menjadi sesuatu yang memang dialami para rasul. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Barukah sedikit penderitaan lalu Anda mulai mencari yang lain jalan Anda sendiri? Ataukah Anda mengalami penderitaan lalu Anda meninggalkan kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Oleh karena ada penderitaan sedikit kemudian Anda lari. Dan kemudian dengan enaknya Anda berkata, aku tinggalkan Tuhan, kayaknya tidak ada gunanya ikut Tuhan. Begitukah penderitaan yang kau alami dan kau nyatakan itu dalam hidupmu? Saudara-saudara, alangkah lemahnya, alangkah kecilnya kehidupanmu. Kau tidak ada apa-apanya ternyata. Saudara-saudaraku, para rasul, penderitaan adalah makanannya. 2 Korintus masih pada pasal yang ketiga sekarang. Coba Anda lihat lagi pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Lihat ayat yang kelima. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup. Nah, makanya dengan diri tidak sanggup katanya. Paulus dengan semua teman-teman sepelayanannya tidak sanggup. Kalau dengan diri sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sebenarnya mereka tidak sanggup, tapi mereka sanggup itu karena pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang bagaimana? Ayat yang ke-6. Ialah maksudnya Tuhan itu sendiri membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tapi roh menghidupkan. Jadi Paulus berkata, kami sanggup menjadi pelayan itu karena pekerjaan Allah. Jadi dari mana kesanggupan itu? Itu pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana mereka memperoleh kesanggupan itu dari Tuhan? Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita belajar dari Yesus. Mengapa Yesus sanggup mengalami penderitaan-penderitaan? Saudaraku, satu hal yang kita mau belajar hari ini. Kesanggupan, penghiburan, kemampuan yang diberikan Tuhan datangnya memang dari Tuhan. Tapi bagaimana itu dialirkan kepada kita? Itu dialirkan di dalam apa? Di dalam kita membangun hubungan dengan Dia. Roh Allah kita adalah roh. Maka Dia akan memberikan kepada kita aliran itu, kekuatan itu. Melalui hubungan kita, dalam roh kita juga. Kalau kita membaca dalam kitab Markus, kita melihat contoh Yesus. Pasal yang pertama, Anda bisa lihat betapa banyaknya aktivitas yang Yesus lakukan. Dia berada dalam rumah ibadat. Dia mengajarkan banyak pengajaran-pengajarannya. Pada ayat 21 pasal Markus pasal 1 Anda bisa baca. Menyembuhkan ibu mertua Petrus pada pasal 1 ayat 29. Menyembuhkan ibu mertua Petrus, berarti sebenarnya Petrus sudah menikah waktu sudah menjadi murid Yesus. Mana buktinya? Ya dia punya mertua. Berarti dia sudah menikah. Dan orang-orang lain. Lalu Yesus mengajar di kota-kota lain, dia pergi ke kota-kota lain. Menyembuhkan lagi sakit kusta. Orang lumpuh disembuhkan pasal 2. Dan selanjutnya begitu banyak aktivitasnya. Tapi yang menarik,
Di sela-sela itu saya meminta kita melihat sebuah ayat penting, yaitu pada pasal 1 ayat 35. Mari kita lihat ayat ini. Inilah yang mendasari Yesus memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan juga, memperoleh kemampuan yang supernatural. Untuk dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ayat 35. Mari kita baca pelan-pelan bersama-sama. 2, 3 ya. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lihat ayat ini dengan penuh ketelitianmu. Perhatikan baik-baik. Pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar. Keluar ngapain? Bukan olahraga ternyata. Tapi dia pergi ke tempat yang sunyi. Garis bawahi tempat yang sunyi. Apa maksudnya tempat yang sunyi? Tempat yang sunyi itulah berbicara dia tanggalkan semua rencana, programnya, segala sesuatu yang dibutuhkan apa. Dia pergi berjumpa dengan Bapanya. Saudara-saudaraku, betapa banyaknya kita setiap hari sudah ada di dalam benak pikiran kita rencana, kegiatan, program, kebutuhan apa semua mau dilakukan semua. Itu sudah kita mau kerjakan setiap hari. Begitu padatnya. Kadang-kadang kita pun merasa kekurangan waktu untuk mengerjakannya. Tetapi Yesus, dia pergi ke tempat yang sunyi, dia tanggalkan dulu semua itu. Saudara-saudaraku, dengar baik, ini pesan buat kita. Kalau Anda ingin menghadapi penderitaan yang masa sukar hari-hari ini, kalau Anda dan saya ingin menghadapi kesulitan-kesulitan, perbanyaklah Anda pergi ke tempat yang sunyi dalam hidup Anda untuk berdoa. Perbanyaklah. Tidak akan sanggup engkau menghadapi penderitaan hari-hari ini tanpa Tuhan. Tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Habis corona ini entah apa lagi nanti. Ada lagi virus yang baru apa katanya itu dari Eropa itu. Dari mana kemarin itu aku baca itu. Nakut-nakutin semuanya. Kayaknya kadang-kadang gak perlu pun kita baca kadang-kadang medsos ini ya. Lebih bagus kita renungkan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Imani apa kata Tuhan. Itu akan meningkatkan imunitas kita memang. Jadi bukan berarti saudara-saudaraku, penderitaan itu kita buang atau kita jadikan itu penderitaan alergi kita gitu ya. Marah dengan penderitaan, tidak. Dia akan datang. Sulit keadaan yang kita hadapi. Tetapi ingatlah, saatnya harus ada dalam hidup saudara dan saya. Pergilah engkau ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Tempat yang sunyi itu apa? Bukan mesti kau harus naik ke puncak gunung. Tempat yang sunyi itu kata Matius 6 ayat yang ke-6. Tapi kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu di tempat tersembunyi itu akan mendengarkan doamu. Masuklah ke dalam kamarmu. Tempat yang sunyi. Di mana engkau dengan Tuhan saja. Lepas dari semua urusan anak-anakmu. Lepas dari semuanya pribadi bagaimana yang mengecewakan engkau dalam dunia kerjamu. Terlepas dari semua yang menghina, mengejek dan mungkin iri hati atas hidupmu. Apalagi saya mau katakan, kalau kita berbicara tentang pelayanan, maka saya mau katakan kepada saudara, tidak ada pernah kemajuan dalam sebuah pelayanan tanpa sang pemimpin itu, gembala itu masuk ke tempat yang sunyi dan berdoa. Tidak akan ada sebuah peningkatan dalam hidup. Perlu memang kita sadar hari-hari ini
Jadi saya berharap pada saudara hari ini, dalam penderitaan kita yang sulit tahun ini dan kita lihat bagaimana kondisi ini, perbanyaklah engkau ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Amin saudara-saudaraku. Bukan kau perbanyak nonton video bagaimana corona. Bukan kau perbanyak selalu mendengar berita tentang corona. Bukan kau tambah dan kau cari-cari berapa yang sudah mati. Kau cari-cari data lagi siapa saja yang sudah mati di tanggaku ini yang sudah kena. Bukan itu. Bukan kau cari-cari siapa sekelilingku ini yang sudah kena. Sehingga kau ketakutan karena itu. Bukan. Perbanyaklah waktumu ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Sembahlah Tuhan dan agungkan, angkat tanganmu. Dan kau bisa bernyanyi dan kau angkat pujian, agungkan Tuhan. Karena dari situlah kau akan dapat penghiburan daripadanya. Dari situlah kau mendapatkan kekuatan ekstra. Kekuatan supranatural daripadanya. Sehingga nanti waktu kau menghadapi penderitaan, kau mampu dan menang menghadapi penderitaanmu. Amin saudaraku. Saya tidak katakan tidak perlu ada data yang sudah kena COVID berapa. Kadang-kadang ada latah. Kita dapat sesuatu, data sekian dari, kita langsung taruh di grup supaya seolah-olah bahwa kita lah manusia pertama yang di situ paling berjasa menyampaikan itu. Aku bilang beling-beling manusia ini satu ini pikirku. Bukan berarti Anda pertama, tapi coba Anda mulai. Tahu sudah si A, si B, si C, si D kena. Apa yang Anda lakukan? Tekukan lututmu, masuk ke tempat sunyi, berdoalah. Doakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Doakan mereka biar kuat dan tidak khawatir. Doakan mereka biar tetap bersemangat mengerjakan pekerjaannya walaupun di dalam rumah. Itu pasti membosankan loh saudara. Saya aja sakit hampir 2 minggu waktu itu di rumah terus bosan. Saya mau keluar selalu. Dilarang sama komandan saya di rumah. Dia bilang sama saya, jangan kau pergi Pak. Nah itu komandan saya yang bilang. Kenapa? Saya bilang, sakit lagi, perut lagi. Masuk. Maka saya di dalam rumah. Ingat Bapak, ada saatnya kau dengarkan istrimu. Ya di rumahlah saya, seperti kata dalam tempurung. Apalah kerjaku, hanya ngasih makan ikan lele lah, itu aja lah. Gak ada yang lain. Masuk lagi ke rumah, selimutin lagi badan, diuap-uap lagi, kalau orang Karo bilang diukup-ukup lagi. Ya, begitulah hidup. Tapi akhirnya saya sadar juga. Bukankah dalam kitab Pengkhotbah 3 bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada masanya. Oh berarti saya hari ini masanya memang harus berkurung di rumah. Saya harus jaga makan saya. Cabai pun tak bisa. Anda bisa bayangkan makan cabai tak bisa. Di manalah hidup ini pikirku. Cabai tak bisa. Jadi saya dikuah-kuah. Hanya apa? Yang dikasih itu bawang pre. Aduh, bawang pre. Aduh. Bawang putih, bawang pre, bawang merah. Gak ada cabai. Mau makan apa? Gak ada rasanya. Kasih garam. Lalu bagaimana itu? Penderitaan? Iya itu penderitaan saudara-saudara. Saya orangnya kuat makan cabai. Kalau 1 tahu itu bisa 3 cabai. Tapi ini gak boleh lagi sama sekali. Untuk sementara waktu. Kalau kata Pak Dokter Hotman bilang, untuk sementara waktu. 1 minggu. Apanya 1 minggu, 3 hari udah kuhajar lagi maunya kan begitu. Tapi itulah hidup. Menderita. Tapi apa penderitaan ini? Kecil. Sangatlah kecil penderitaan itu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Supaya kita tetap diberi kekuatan, semangat dan diberi hikmat. Kemampuan untuk bisa terus bergerak. Masuklah ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Amin saudara-saudara. Kenapa Yesus sanggup menghadapi Golgota itu? Bagaimana? Kenapa dia sanggup bisa bertahan dan menang?
di Bukit Golgota, di salib itu. Anda pikir dia dapat kekuatan itu datang sendiri? Tidak. Dia sudah mampu melewati itu karena dia sudah masuk ke tempat yang sunyi dan berdoa. Apa tempat yang sunyi dan berdoa itu? Itulah Getsemani. Taman doa Getsemani, taman Getsemani itulah. Disitulah dia berdoa terus. Semalam-malaman dia berdoa dan dia berkata, ya Bapa, kalaulah boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dia sedang berperang dengan kedagingannya. Dagingnya yang berkata bahwa dia tidak layak. Rasanya berat. Tidak layak dia menerima ini karena dia tidak berdosa. Tapi itulah tujuannya datang ke dalam dunia. Dan itu perjuangannya. Sampai akhirnya dia berhasil karena kasihnya pada kita. Itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, masuklah ke tempat yang sunyi dan berdoalah. Halo Bapak Ibu, mungkin kau sudah berkurang hari ini pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Atau mungkin kau sudah anggap itu sebagai mainan saja. Kau berdoa memang tiap hari, tapi tidak ke tempat yang sunyi. Kau berdoa dengan doa yang cepat. Cepat, tepat. Kalau berdoa itu sama seperti doa Pancasila saja. Pancasila, amin. Kenapa? Ya udah termasuk 5 di dalamnya, udah semua selesai. Enak saja. Atau apa doamu? Saya sudah berdoa. Apa doanya? Ya udah kudoakan tadi. Ya pokoknya aku sudah berdoa. Apa doamu? Pengakuan iman rasuli. Habis itu ya pengakuan iman rasuli, terus ya doa Bapa kami. Dah selesai. Bukan itu. Salahkah itu? Tidak salah. Baikkah itu? Baik. Tapi bicara tentang kau memperoleh kekuatan supranatural, berbicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidupmu menghadapi setiap keadaan, itu harus memiliki sebuah hubungan yang manis. Disitulah engkau menyembah Tuhan dan angkatlah tanganmu. Menyerahlah kau pada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya kalau nyanyikan lagu ini, apa ya? Saya langsung merasa, Tuhan, betapa banyaknya musim-musim dalam hidupku. Dan aku harus melewati setiap musim-musim itu. Ada musim badai, ada musim paceklik, ada musim kesusahan. Kadang orang tidak mengerti, kadang orang tidak tahu kehidupan saya. Karena memang saya bukanlah tipe orang yang suka pula menjadi orang yang mentalnya itu, apa ya, kalau dibilang itu gampang sekali tumbang gitu. Atau jadi pengemis yang budiman begitu. Tidak. Semua kebutuhan, segala suatu kesulitan, perlu kita datang kepada Tuhan. Bercerita padanya. Datang padanya dengan sebuah kerinduan. Banyak orang memang melihat kami itu kaya. Ada banyak hamba Tuhan bilang, Bapak itu yang gak mau nolong kita ya. Padahal kaya dia loh. Saya ketawa. Ada orang yang datang pada saya, Pak, bantulah kami. Apa yang bisa ku bantu? Pinjamlah uang, Pak. Aduh, aku udah minjam uang udah susah. Kami gak punya stok uang untuk dipinjamkan. Karena setiap bulan kami harus berdoa untuk semua kebutuhan dan kuliah anak. Tapi iseng-iseng saya tanya, berapa rupanya yang mau kalian pinjam? Sikitnya Pak. Berapa? 20 juta. Sikit 20 juta. Saya bilang, aduh, enggak ada. Dan dia tidak percaya. Masa Bapak enggak bilang enggak ada? Aku tengok senang-senangnya Bapak terus. Emangnya kalau senang Bapaknya punya banyak uang apa? Emangnya kalau ketawa-ketawa terus memang punya banyak uang? Maksudnya begini, saya murung. Terbuka mulut begini. Maksudnya itu. Bodoh sekali. Orang mungkin melihatnya sepertinya banyak uang kami atau uang saya gitu. Enggak.
Akhirnya orang itu akan pulang. Tapi saya tahu, kami udah biasa gitu. Gak akan pulang dengan tangan kosong. Maka kami akan memberikan 100-200 ribu. Inilah ongkos becakmu pulang. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Selesai. Tapi cerita, dengar lagi dari yang lain. Mereka bilang, aduh Pak Bangun itu ya, kok bisa gak ada uang ya? Kok bisa gak ada uangnya ya? Padahal aku tengok tuh, senang kali pun hidupnya. Anaknya kuliah di tempat yang bagus lagi, kuliahnya lagi. Kampusnya lagi tuh, mahal loh. Berarti kan banyak uangnya. Dia tidak tahu bahwa semuanya sudah diceritakan lebih dulu di tempat yang sunyi dengan Tuhan. Bukan pandai-pandai kami mengaturnya. Berbicara dengan Allah dengan semuanya, apapun keadaan kondisi. Di tempat yang sunyi mulai menyampaikan segala sesuatunya kepada Dia. Maka sekali lagi sama seperti tadi, Rasul Paulus memiliki apa? Kekuatan supranatural. Artinya bagi kami sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada dibuat Tuhan. Itu tidak bisa dikaji dengan apa? Otak pikiran. Hanya bisa dikaji dengan apa? Iman bersama Tuhan. Kadangkala saya mau katakan kepada saudara, jujurlah. Kita ini semuanya yang ada di sini. Kalau hitung-hitung pendapatanmu, hitung-hitung dengan semua apa yang kita dapat. Jujur kita, bukan menghina pekerjaan kita, bukan. Berapalah yang kita peroleh? Tapi pertanyaannya, kenapa anakmu bisa besar juga? Kenapa anakmu bisa sekolah juga? Kenapa kau bisa kerja juga? Dan yang luar biasa, kau bisa membangun rumah yang sederhana sekalipun. Hitung-hitung gaji dan hitung-hitung pendapatan enggak bisa. Tapi kenapa bisa? Itulah Tuhan. Maka masuklah ke tempat yang sunyi selalu, berdoalah padanya. Maka sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin karena Tuhan. Akhirnya saya akhiri kebenaran ini. Biarlah semua kita pulang hari ini. Perbanyaklah waktu-waktu kita di tempat yang sunyi dan berdoalah kepada Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Mari pemain musik, kita akan bernyanyi dan kita mau datang pada Tuhan. Musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Saya tahu banyak kesusahan, kesulitan, ketakutan mungkin juga, khawatir mungkin juga. Ada 1-2 hal mungkin yang berkecamuk dalam pikiran. Tapi saya mau ingatkan saudara pada hari ini. Sesungguhnya ketika engkau masuk ke tempat yang sunyi dan berdoa, di sana engkau akan mendapati kekuatan, hiburan kuasa Tuhan turun atasmu. Dan Tuhan akan perlihatkan